Pertanyaan yang kedua tentang sertifikasi halal. Ini penting ini Pak, harus dijawab ya. Tentang sertifikasi halal. Apa pandangan Ustadz mengenai sertifikasi halal yang berwenang mengeluarkan sekarang adalah Kementerian Agama, bukan lagi Majelis Ulama Indonesia? Kalau saya ngejawabnya pas Pak, karena saya pengurus MUI. Yang nggak pas itu pengurus MUI bukan, tapi ngejawab. Itu bikin rusuh namanya itu, bikin rusuh. Jadi begini, jawabannya ngurut ini. Saya dulu pernah ditanya Pak, Ustadz, banyak betul warung bakso, warung makanan, produk yang belum bersertifikasi halal. Nah Ustadz MUI, Ustadz bisa berbuat apa? Jangan cuma jadi pengurus MUI, Ustadz nggak bisa berbuat apa-apa. Ya terdiam saya Pak, digituin orang. Terus apa jawaban saya Pak? MUI itu ormas, MUI itu organisasi. Dia bukan pemerintah, bukan eksekutif, dia bukan yudikatif, bukan penegak hukum, dia bukan legislatif, nggak punya kewenangan apa-apa MUI itu. Dia hanya bisa menghimbau saja. Kecuali kata saya, kalau sertifikasi halal itu menjadi undang-undang dan yang mewajibkannya pemerintah, pelaksananya siapa? Eksekutif. Yang menguasai siapa? Legislatif. Yang menegakkan hukum kalau ada pelanggaran siapa? Polisi, jaksa, hakim. Dan itu jawabannya sekarang Pak. Pertanyaan itu sekaranglah jawabannya. Kalau MUI itu ormas, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka disusunlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan badan BPJPH. Apa itu? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang bikin undang-undang ini siapa? Bukan Jokowi, tapi SBY. Pak SBY yang mengamanatkan bikin undang-undang itu. Yang buat undang-undang itu zaman Pak SBY 2014, akhir masa Presiden SBY. Diamanatkanlah ke depannya sertifikasi produk halal harus dikelola oleh pemerintah agar jelas eksekusinya, jelas pengawasannya, jelas monitoring anggarannya, jelas penegakan hukumnya. Jadi warung-warung bakso itu bisa dipaksa semua untuk sertifikasi halal. Kalau MUI nggak punya kekuatan memaksa, dia anggota dewan bukan, polisi juga bukan, jaksa juga bukan. Nah, ini banyak orang nggak cerdas Pak, cuman bisa komentar ribut aja. Terus biasanya demo itu kan haram kalau menurut syariat Islam. Kalau dalam negara demokrasi demo itu boleh, tapi kalau menurut ajaran Islam demo itu haram. Makanya di Arab Saudi demo itu dihukum pancung. Jajal kalau nggak percaya, demo di Arab Saudi dipancung pala dengan macam-macam. Ya untung kita bukan Arab Saudi Pak, Indonesia raya tercinta ini. Ya, main demo gitu ya. Apa-apa demo gitu. Pakai baju agama lagi, malu ngedengarnya itu. Nontonnya aja malu saya ini. Nah, saya harus ngomong begini karena kita ini muslim. Jangan mudah betul memanfaatkan agama itu. Nah, balik lagi bahwasanya itu memang diselenggarakan agar jelas kepastian hukum. Bayangkan Pak, kalau MUI yang menyelenggarakannya, inspektorat nggak bisa ngawasin, BPK nggak bisa ngawasin, karena MUI bukan penyelenggara negara. KPK nggak bisa ngawasin, nggak bisa. Tapi kalau Kementerian Agama yang melakukannya, dia eksekutif. Ada inspektorat, ada BPK yang mengauditnya, ada KPK kalau ada pelanggaran hukum di dalamnya. Ini sebetulnya tujuannya ke sana. Cuman bukan berarti pemerintah itu mengabaikan MUI, tidak. Ada urutannya. Pelaku usaha mengajukan nanti.